lagi di Iro Iro. Ya, sesuai janji kita ada segmen namanya Iro Talk. Iro Talk. Di mana kita akan membahas sebuah topik Betul. yang seru-seru. Betul. Nah, spesialnya kali ini lu kenapa menjauh dari gua sih? Enggak. Spesialnya kali ini tuh kita ditemenin sama seseorang yang bikin kita gesrek. Iya. Siapa dia? Ini dia. Kyori. Yeah. Nah, anak Trax, ini dia Kyori. Dia ini siapa sih? Wah, dia ini tuh cosplayer ya. Cosplayer. Costume maker. Mm-mm. Desainer juga dong ya, desainer juga. Iya. Terus apa lagi? Aku juga tentunya murid. Murid. Iya. Dia juga murid. Murid. Yeay. Oke. Jadi kan karena kamu kita kali ini tuh adalah dekat sama kostum, dekat sama cosplay, kita akan ngomongin itu nih. Nah, Pertama gue mau nanya dulu. Kamu suka Jepang-Jepangan dan dunianya itu dari kapan sih? Lebih tepatnya itu pas tahun 2005. 2005? Iya. Di saat umur kamu berapa itu? Itu kayaknya aku masih SD. Masih SD. Iya. 2005. Kita SD-nya tahun jauh. Nah, dari SD ya, Iya. itu mulai suka. Apa duluan yang paling kamu suka? Awal-awal. Awal kan aku dari dulu suka yang namanya kayak Sailor Moon, kartun-kartun kecil yang ada di TV lokal kayak Sailor Moon, Hamtaro, Kocan. Iya. Oke. Dari situ aku kayak tertarik juga sih sama Jepangan kayak gimana. Terus pas suatu saat ada Koko beliin ini majalah ini Monster. Oh, semua berawal dari anime monster. Goceng. Kasih goceng. Terus. Jadi dari anime monster kamu jadi mengenal banyak budaya Jepang, anime, musik Jepang juga segala macam. Iya, betul. Nah, kalau mulai tertarik sama dunia cosplaynya dari kapan? Sebenarnya dari yang Anime Monster itu lagi ada kayak rubrik cosplay kan. Terus aku dari situ aku benar-benar kenal cosplay, terus aku ke event cosplay, terus benar-benar cosplaynya sendiri Februari tahun 2008. Hafal ya? 2008 bulan Februari pertama kali ya cosplay. Kostum apa? Pertama kali itu Artoneliko. Artoneliko. Iya. Yang rambut hitam. Enggak, aku yang Artoneliko 2. Yang Artoneliko 2. rambutnya warna biru. Iya. Itu RPG bagus tuh. Colongan mulu. RPG bagus ya, Artoneliko panjang banget, nggak ada endingnya. Panjang banget. Gila. Nah, ini kayak kamu sebagai costume maker nih ya. Jadi kamu juga itu suka membuat kostum sendiri ya berarti ya? Iya. Dan itu mostly kostum idol ya? Sebenarnya aku juga bikin kostum buat yang kayak game-game itu yang gitu. Yang Artoneliko aku juga buat sendiri. Tapi lama-kelamaan aku setelah mengenal AKB aku jadi lebih tertarik kepada idol cosplay. Semua karena 48 nah. Keluarga 48. Oh gitu, ini juga yang lagi dipakai ini adalah kostum AKB48 juga ya? Iya, betul. Kiboteki? Iya. Ya, Kiboteki Refrain. Ya. Yoi. Wow. Hey, historinya gimana sih histori? Kamu jadi belajar, kan awalnya tertarik dulu sama dunia cosplay, terus jadi belajar, akhirnya jadi bisa bikinnya segala macam itu gimana sih awalnya? Awalnya sebenarnya kan aku bikin cosplay pertama-tama tuh masih minta bikin orang, terus kayak lama-kelamaan kayak mikirnya budgetnya terlalu tinggi gitu, padahal kayak kostumnya cuma dipakai mungkin sekali 2 kali dalam seumur hidup. Terus aku mikir, aku juga lagi lowong, lagi cari hobi, jadi kenapa enggak aku belajar buat dunia fashion, aku belajar buat bikin cosplay. Gitu ya. Jadi emang sesuai dengan passionnya ya? Iya. Nah, anak Trax tuh ikutin aja kalau misalkan emang pengen nyoba-nyoba cosplay mah kenapa enggak ya? Iya, jangan mesen mulu, jangan beli mulu. Coba bikin sendiri, kali-kali bisanya jadi keren banget akhirnya. Tapi belajar. Dulu tuh pas lagi awal-awal bikin kostum itu hasilnya gimana sih menurut kamu? Pertama ya, kan dulu aku belum belajar pola, jadi bikinnya seimajinasi mungkin gitu kan. Terus hasilnya agak Imajinasi. SpongeBob ya. Nah, kostum yang paling susah yang pernah dibikin?
Kostum ya paling susah mungkin yang ini sih, Kiboteki Refrain. Pamerin dong. Ayo. Muter. Asik. Ini yang paling susah. Berapa Iya. lama prosesnya? Untuk prosesnya sebenarnya untuk desainnya sendiri yang paling lama. Hmm. Soalnya ini sendiri aku harus desain sendiri dari polanya, aku besarin, terus aku bikin yang kotak-kotak papan ini sendiri. Kira-kira itu aja butuh waktu 3 minggu. Itu aku colong-colong waktu magang waktu itu. Nggak, tapi ini menurut gue sih ini keren banget. Iya. Ya belum kelar gua. Iya aja. Iya, dia kayak masukin kayak apa namanya kancing-kancingnya ini gitu. Kayak susah gitu, gue ngerti nggak sih? Paling susah tuh ngapain ya tuh bikin kostum? Pertama sih pasti cari ini sih referensi. Iya, soalnya nggak semua kostum tuh referensinya lengkap. Terus yang paling susah ya pasti mikir-mikir mau bahannya kayak gimana, polanya kayak gimana, itu yang paling sulit. Tapi kalau udah proses jahit itu sebenarnya udah gampang. Dari preparationnya yang paling lama itu sebenarnya. Persiapannya. Gitu. Iya. Seru ya proses membuat kostum tuh seru ya, panjang gitu. Jadi kan emang nggak langsung gampang jadi aja. Karena ini kan juga banyak banget. Aduh, ini warnanya udah macem-macem gitu. Dan pernak-pernik segala macem itu. Dan kostum buatan kamu bisa dipesen ya berarti ya? Iya, aku kadang-kadang nerima kostum juga. Nerima orderan orang juga. gitu. Wah, akhirnya dari nyoba sendiri, belajar jadi penghasilan tambahan. Men. Itu jangan konsumtif nih, coba produktif gitu bikin sesuatu. Kan kamu udah bisa nerima pesanan orang ya. Nah, pernah nggak sih ngelayanin permintaan yang aneh-aneh gitu? Misalnya dia minta dibikinin, aku minta bikin kostum Sensei ya. Misal. Tapi harus asli dari Harus pajak. bener-bener mirip. Tapi dari kain gitu. Dari kain. Misalnya. Apa permintaan yang aneh-aneh gitu? Permintaan teraneh biasa kayak disuruh bikin armor, karena aku nggak bisa bikin armor. Armor ya, oke. Iya. Iyalah, kalau nggak pakai armor mah langsung. Langsung straight to the heart ya. Itu koro ya, siap. Armor ya, jadi Armor. tapi pernah kamu bikinin? Pernah nyoba? Aku sih kalau buat aku sendiri aku bisa, tapi kalau buat orang lain aku nggak berani. Kalau curang sih, buat diri sendiri bisa, buat orang kan nggak mau. Curang. Padahal orang lihat berdasarkan, oh ini bagus nih, ya mau minta bikin gitu. Nggak boleh. Nggak bisa, cuma buat gua sendiri. Limited edition. Apa? Limited edition. Limited edition. Yang aja lu males. Gitu ya. Nih, kamu punya kayak cosplayer favorit nggak sih? Cosplayer favorit lebih ke tim cosplay favorit. Oh, tim cosplay ya? Aku paling suka itu V-Project. V-Project itu lokal atau internasional? internasional kan? Taiwan? Iya. Taiwan. Ganteng-ganteng deh Taiwan. Dia biasa cosplay apa? Dia- Andalannya dia. Dia cosplay ini sih idol juga. Idol. Sebelum yang namanya idol cover dance itu terkenal, dia udah mulai debut duluan. Udah duluan. Iya. Terus kostumnya juga dilihat sangat perfect dan dance-nya juga bagus. Iya. Sama itu juga Mereka juga sampai performnya tuh oke juga. Iya. Performingnya mantep Iya. ya. Idolnya apa? AKB doang atau macem-macem? macam-macam sih, tapi lebih tepatnya idol. Gitu. Iya. Dulu pernah SDN48, AKB48, terus kayak Love Live, Idol Master juga pernah. Nah, kalau kamu sendiri sukanya apa? Aku, Idol atau apa gitu? Untuk sekarang sih idol. Idol. Tetap idol. Di antaranya? Di antaranya yang kostum AKB sama beberapa yang Love Live sih. Love Live. Aku sendiri sekarang sebenarnya lagi bikin kostum buat Idol Master, yaitu yang Franco. Yang mana ya? Franco yang rambutnya twin tail, Twin warna tail. gold. Oh, iya. Heeh. Wah, itu oke tuh. Itu oke tuh. Apa sih yang nggak oke? Ini skill apa sih yang nggak oke kalian dipakai? Kirain sih enggak. Hobi kamu yang lain apa selain ngedesain, bikin kostum? Hobi lainnya apa? Hobi lain, aku suka blogging. Oh, iya. Blogging ya? Iya. Jangan lupa dicek apa bloggingnya? Blognya?
Kyorinde.com. Semua Kyorinde.com. Langsung coba ya Kyorinde di situ. Gue udah lihat dan itu di situ lo bisa melihat kostum-kostum yang pernah Kyorens bikin. Nah, dia bikin ya. Sama apa cerita-cerita apa sih itu? Apa namanya kayak cara kamu ngebikinnya segala macam gitu-gitu Iya, ya. aku juga kadang-kadang kalau punya waktu luang aku kasih tahu cara bikinnya. Dan juga aku juga punya bikin blog post itu tentang updatean kostum-kostum AKB atau idol-idol lainnya gimana gitu. Oh, jadi misalkan ada kostum baru kamu bahas di situ ya? Iya. Oh, reviewer Bray. Apa-apa di review sekarang pokoknya. Review ya, mantap. Dan di Kyorinde itu juga bisa mesen ke kamu juga ya? Iya bisa. Gitu ya. Jadi emang gimana sih kalau mau mesen tuh sistemnya gimana kalau ke kamu itu? Kalau Mau mesen kostum gitu, misalkan ada anak teks, gue pengen deh punya kostum idol, tatanya mention Faiz gitu. Faiz udah gendut. Gak bisa. Misal gue mau pesen kostumnya Black Butler misalnya. Cross CG. Nah, minta dibuatin itu gimana sih langkah-langkah yang harus? bisa, yang pertama pasti aku minta referensinya kan, mau kayak gimana. Terus aku juga minta ukuran orangnya kayak gimana. Soalnya aku juga harus kira-kirain bahan yang dipakai itu berapa banyak. Pasti pesen nggak kasih tahu ini ukurannya, banyak hobi yang mesen salah. Gitu, jadi cuma tinggal ngirim referensi segala macam sama ukuran. Udah sih. Udah ya? Sisanya kalau bisa ketemuan, soalnya kan perlu fitting juga. Oh gitu. Oh, ketemu berarti ya, benar-benar harus di fitting. Dan kalian harus lihat orangnya juga, kayak gini, posturnya segini segala macam. Tapi jangan modus ya. Gitu ya, jadi pokoknya simpel itu, jadi tinggal kabarin aja mau kostum apa, terus udah gitu aja. Itu biasanya berapa lama tergantung tingkat kesulitannya ya paling ya? Rata-rata deh? Rata-rata 2 mingguan sih. 2 mingguan ya? Iya. 2 mingguan. Tapi kalau lagi urgent aku bisa sampai dalam 1 minggu itu bisa. Ya, Ada spesial. Yang penting spesial. uangnya. Yang penting uangnya. Nah, kalau budgetnya rata-rata berapa? Kalau budget kira-kira 800 sih. Biasa aku 800 minimal. Tapi hasilnya keren, Bray. Hasilnya. Yoi. Lihat dong, ini gua aja ya tadi ya. Nganterin dia jalan ke sini itu kan. Kita berdua kan kayak berasa kayak kita awal idol nih, Bray. Bodyguard idol nih. Iya, gua kira strike gue. Mau manggung udah ketemu fans-fansnya. Iya. Berasa gitu, auranya. Iya, berbeda. Totok aura, Bray. Totok aura. Udah, apa lagi nih? Rencana ke depan kamu. Oh iya, ke depan. Rencana ke depan, aku sih sekarang lagi ambil fashion ya untuk baju bridal. Jadi sebenarnya sebelum aku ambil bridal ini, aku ada ambil di Bulka sama ambil di tempat les lain. Ini jadi untuk ketiga kalinya aku ambil fashion, aku belajar untuk bikin baju bridal. Jadi semakin ahli dalam membuat kostum peradil-adilan, Bray. Yes. Nggak idol doang, tapi baju bridal itu kayak baju Pengantin, boy. Oh, bridal ya? Bridal. Oh, gokil. Gila. Bisa tuh di order tuh kayak gitu-gitu tuh. Mantap. Pasti semakin mahal. Pemasukan semakin banyak. Ya udah, pokoknya tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kyorens mengenai dia tuh suka cosplay, dia juga costume maker, dan dia juga suka idol-idolan. Nah, kan siapa tahu bisa menginspirasi anak treks nih kan. Lo pengen jadi seperti Kyorens? Nah, kita mau tahu nih tips-tips dari Kyorens nih, gimana sih misalkan lo mau mulai jadi cosplayer atau lo mau memulai untuk membuat kostum sendiri. costume maker ya. Costume maker, nah kan gimana sih memunculkan niatnya untuk memulai? Pertama-tama tips dari aku ya, itu kalian harus benar-benar suka, harus benar-benar cinta sama karakter ya. Gue cinta sih. Nggak ya? Bodoh. Pertama cinta sama karakternya dulu. Iya, soalnya yang namanya cosplay itu nggak dibuat cara cepet ya kostumnya ya. Terus kamu harus bikin referensi, kamu harus print, kamu coret-coret berapa kali, kamu harus tahu detailnya, terus kamu bikin pola. Itu aja memakan waktu yang lama banget. Dan juga yang namanya cosplay kan pasti harus mengikuti karakternya kan. Berarti kamu harus benar-benar cinta sama karakternya. Menurut aku itu yang paling penting. Nah, Jadi harus cinta sama karakternya ya. lo harus menjadi karakternya dulu lah. Yoi. Iya kan? Cari anime yang lo
suka atau karakter dari mungkin komik atau mungkin game yang lu suka, anime segala macam, cobain selami dulu ya, cintai Selami. dulu karakternya, baru lu mulai coret-coret. Kira-kira kayak gitu, mantap. sip kalau gitu. Nah, ini mungkin biar orang-orang juga makin banyak tahu tentang kamu. Kamu tuh apa sih, bisa ditemuin di mana sih? Di sosial media mungkin. Di Twitter ya? Twitternya apa? Page-nya di mana? Aku punya Facebook, Facebook. page, Twitter, Instagram. Itu nama akunnya @KYORINS_Kiorins. Sama ya semuanya ya? Underscore. Iya. KYORINS_. Iya. Langsung search, langsung follow. Oke, jangan lupa mampir ke blognya tadi apa? Kyorinday.com. Nah, Jadi bisa langsung dilihat di situ banyak banget informasi tentang Kyorins. Mau musim juga bisa gitu. yes. Nah, jangan lupa juga untuk terus cek kita di www.tracksonsky.com. Akan selalu ada video-video baru dari Iro ya. Yes. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton episode-episode lama, cek aja di tracksonsky.com. Gitu. Lengkap semua. Ada Ya. juga di YouTube ya. Cek Ya, YouTube-nya Tracks FM JKT. Nah, Yoi, Yes. subscribe ya. subscribe, likes, Komen. komen, Kalau misalkan gimana kostumnya Kyorins, bisa dikomenin langsung ya. komen langsung. Dia pasti akan baca. Kalau dia nggak baca, gua kasih lihat dia, ya kan? Iya. Nih, gitu. Kita paksa Tenang. nih baca. Iya, lu harus warok pokoknya. Iya. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih, kita pamit. Kita pamit. Terima kasih buat yang udah nonton Iro. Yeah. Edisi hari ini.